ketua kelas. Tangan dilipat, duduk yang tegak. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apa kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Baik, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Mbak Salma, Hadir Bu. Mbak Yunita, Hadir. Mbak Indah, Hadir Bu. Mbak Rahma, Hadir Bu. Mbak Ari, Hadir Bu. Mbak Latifah, Hadir. Mbak Afifah, Hadir. Mbak Fitria, Hadir Bu. Mas Oscar, Mas Mesak, Mbak Ita. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 8 dengan lingkungan sahabat kita dengan subtema 1 yaitu manusia dan lingkungan. Dari kalian siapa yang tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Saya Bu. Baik, Mbak Indah, bagaimana proses terjadinya hujan? Hujan itu tuh bisa turun karena air danau, air sungai itu menguap ke langit terus jadi awan. Nah, nanti awan itu mengeluarkan hujan, Bu. Baik, apakah benar jawaban dari Mbak Indah? Betul. Oh, benar, Bu. Oh, salah. Baik, dari air hujan tersebut, dari penguapan tersebut terjadilah hujan, terbentuklah awan dan terjadilah hujan. Dari air hujan tersebut memiliki berbagai manfaat bagi makhluk hidup. Salah satunya untuk makan, minum, dan lain-lain. Nah, tujuan kali ini yaitu untuk mengetahui manfaat air bagi makhluk hidup. Jadi kalian harus tetap semangat ya sampai akhir pembelajaran berakhir. Ya, Bu. Baik, di sini Ibu mempunyai sebuah teks bacaan. Siapa yang ingin membaca maju ke depan? Baik, Mbak Latifah, silakan. Yang ini toh, Bu? Ya. Judulnya ya. Demi air bersih, warga Wabu Rogo rela berjalan sejauh 15 km. Wow. Warga Kelurahan Waborogo, Kecamatan Betolan dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terus mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat biasa untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorowodyo. Mereka biasanya menampung mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari air sebuah aliran sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Baik, untuk paragraf kedua siapa yang ingin membacakan? Baik, Mbak Afifah, silakan maju ke depan. Letak Kelurahan Waborogo berada di daerah tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanyalah sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga keseluruhan Waborogo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bentuk dari pemerintah untuk Anak-anak, perhatikan Mbak Afifah membaca terlebih dahulu ya, jangan ngobrol dulu. Ya. Nah, dari teks bacaan yang telah dibacakan,
Terlebih dahulu kita beri tepuk tangan untuk Mbak Latifah dan Amrita. Nah, Ibu mau tanya nih dari teks bacaan yang telah dibaca oleh Mbak Latifah dan Mbak Afifah. Mbak Ida. Terdapat peristiwa apa? Siapa yang tahu dari teks bacaan ini? Ibu. Apa Mbak Rahma? Kekurangan air bersih. Betul. Jadi pada dia kalau nggak punya air. iya nggak bisa. Nggak bisa. Kesulitan air kekeringan. Berjalan jauh sejauh 15 km untuk mendapatkan air. Ya. Aku sih mas. Nggak pernah. Ibu malah mainan bu. Mbak Latifah, perhatikan dulu ya. Jadi pada teks bacaan ini terdapat sebuah peristiwa yaitu kesulitan air. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah soal, tolong kerjakan ya. Iya bu. Bu ini bu, Mbak Latifah mainan bu. Pulpennya diambil Mbak Indah. Ya udah ini. Kok dilempar? Ayo anak-anak kerjakan dengan baik dan benar ya. Gimana mau kerjakannya? Bu nggak bisa nulis bu. Nggak bisa nulis. Ayo kerjakan. Tadi kan kamu sudah membaca. Ibu, aku bawa pulpen. Mari coba berjalan-jalan, ayo duduk di tempatnya. Aku bawa pulpen. Pinjam temannya, coba yang punya. Ayo Mbak Latifah, Mbak Salma, kemana mainan? Mbak Ana. Ayo kerjakan semua. Ada sejarah. Saya nggak tahu. Ibu nggak bisa baca. Ibu nggak bisa membaca ya bu ya. Jadi kan kamu sudah membaca ini, teks ini. Dari Mbak Rama sudah. Belum. Ayo jangan ngobrol di sini. Barisan belakang. Ayo kerjakan. Apakah semua sudah selesai? Sudah. Nah, jadi pada bacaan tersebut merupakan suatu kejadian yang nyata dalam sebuah di desa yaitu Waborobo. Terdapat di Sulawesi Tenggara. Kamu banyak dengarkan ya di bau-bau. Kan kamu terbaca. Nah, Ibu meminta kalian untuk membentuk kelompok. Ibu akan membentuk kalian kelompok. Baris depan kelompok 1, baris tengah kelompok 2, dan baris ketiga kelompok 3 ya. Ibu akan nggak apa-apa. Ibu akan membagikan sebuah kertas, kartu. Tiap kelompok mendapatkan 4 elemen ya. Ya. Sisi aku mau jangan berisik dong. Boleh. Ayo kasih satu tiap kelompok
tugas kalian yang membawa elemen sesuai dengan jawaban yang teks teka-teki ini silakan maju ke depan. Baik, Bu. Aku diam tapi hidup. Aku butuh sinar, air dan tanah untuk bertahan. Aku memberikan oksigen dan menghijaukan bumi. Siapakah aku? Saya, Bu. Baik, dari kelompok 3. Jangan maju. Maju. Apakah jawaban dari Mbak Salma benar? Kenapa jawaban tersebut benar? Alasannya apa? Saya tahu. Apa Mbak Salma? Karena pohon mengeluarkan oksigen. Benar. Tepuk tangan, Mbak Salma. Yang selanjutnya, aku tak punya warna, tapi semua membutuhkanku. Aku bisa tenang, bisa deras, dan bisa menyegarkan tubuhmu. Tanpamu, hidup tak akan ada. Siapakah aku? Siapa yang mau maju? Baik, Mbak Indah, silakan maju dulu ke depan. Hujan bukan, Bu. Apakah jawaban dari Mbak Indah benar? Saya, Bu. Baik, Mbak Ari, apa? Jawabannya air. Apakah jawaban dari Mbak Ari benar? Betul. Sama airnya turun air. Ya beda. Alasannya kenapa Mbak Ari? Karena air itu bisa tenang. Baik, benar. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Itu Bu, bayangin. Perhatikan dulu. Mbak Latifah, perhatikan dulu ya. Aku datang dari langit membawa berkah. Terkadang dinanti, terkadang dihindari. Ketika aku turun tanah menjadi basah. Siapakah aku? Hujan, ini hujan. Bener kalau Kamu iya kan hujan kan? Bagaimana jawaban dari Mbak Ina? Apakah benar? Betul. Tepuk tangan terlebih dahulu. Alasannya kenapa Mbak Indah? Karena ini hujan kan mendatangkan berkah. Yang selanjutnya pertanyaannya, aku mengapung di langit tanpa sayap. Bentukku bisa berubah-ubah setiap saat. Aku tanda cuaca, teman matahari dan hujan. Siapakah aku? Baik, Mbak Yunita, silahkan maju ke depan. Apa jawabannya? Jawabannya awan. Apakah benar? Benar. Nah, jadi proses terjadinya hujan yaitu air yang mengalami penguapan dan menjadi terbentuknya awan. Apabila awan tersebut tidak mampu menampung uapan air tersebut, akan terjadi hujan. Jadi begitu terjadinya hujan ya anak-anak. Perhatikan terlebih dahulu. Nomor 2. Sudah paham. Apakah semua sudah paham? Sudah. Baik, silahkan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Beri tepuk tangan untuk mereka. Gak ada hadiahnya kok, Bu. Bu, aku mau jajan. Nanti ya belum istirahat Mbak Indah. Di sini Ibu mempunyai lembar soal untuk kalian kerjakan secara berkelompok ya. Ya. Bu, dia ada fotonya. Kelompok 1, Bu. Kamu nggak memperhatikan ya. Ayo kerjakan secara berkelompok siap barisnya ayo. Bu, ini boleh sekelompok berapa?
apa, Bu? Nggak bisa, Bu. Nggak boleh dewa apa ya? Mau lihat gak mau nyontek. Sama-sama kerjakan dengan kelompoknya ya. Memasak, menyiram pun. Ini kenapa dijawab? Minum, mandi. Jangan kira suka kalau ini nggak boleh gini. Ayo Mbak Latifah dengan kita ya. Bu, Mbak sama pilih Bu. Mbak sama, ayo kerjakan dengan kelompoknya. Kaum aku masak. Sudah juga. Sudah depan. Sudah Bu. Ya sudah. Kelompok juga sudah Bu. Kelompoknya sudah. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Silakan perwakilan dari kelompok bisa membacakan hasil diskusi kalian. Dari kelompok satu dulu ya, urut. Jadi fungsi air bagi tumbuhan itu air dapat membantu proses fotosintesis. Apakah benar jawabannya, anak-anak? Tepuk tangan dulu untuk Mbak Rahma. Perwakilan dari kelompok 2, fungsi air. Kelompok 1 nih, Baik, Mbak Ana akan membacakan fungsi air bagi manusia. Jadi fungsi air bagi manusia yaitu hidup minum, memasak, mandi. Apakah benar jawaban dari Mbak Ana? Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Perwakilan dari kelompok 3, siapa yang ingin maju? Baik, Mas Meta. Emang kamu bisa masak? Ayo. Fungsi air bagi hewan. Perhatikan dulu ya teman-teman. Hewan dapat air berfungsi untuk minum dan mandi. Apakah benar fungsi dari hewan? Fungsi air dari hewan? Ulangi bisa. Fungsi air bagi hewan ialah minum dan mandi. Apakah benar jawaban dari kelompok 3? Bisa. Mandi dia, dikasih mandi sama suaminya. Apakah benar jawabannya? Tapi burung nggak mandi loh. Mandi. Hewan mandi. Baik, beri tepuk tangan untuk Mas Kaisan terlebih dahulu. Mbak Ari, ayo bangun dulu, jangan tidur. Mbak Ari, jangan tidur. Baik, sebelum berakhir, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya, anak-anak, bersama-sama, bersama-sama. Ya, Bu. Tepuk semangat. Nah, dari pekerjaan kalian itu tentang manfaat air bagi makhluk hidup, antara lain untuk manusia untuk mandi, makan. Kalau manfaat air bagi tumbuhan yaitu untuk berfotosintesis, dan untuk fungsi air untuk hewan yaitu mandi, minum, dan lain-lain. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, ditutup. Apa? Maaf ya Mbak Indah, Ibu selalu bersemangat ya.
Ayo Mbak